Teringat satu kejadian saat saya masih kuliah di Sudan. Ada seorang ibu yang sudah lama menabung. Kemudian tabungannya dibawa pergi untuk berangkat haji. Singkat cerita, mohon maaf kata, ibu ini matanya buta sejak lahir. Subhanallah, setibanya di Madinah, seorang ibu ini kemudian masuk ke dalam raudhah dan bertawasul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya ia berdoa sambil mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya datang dari Sudan sebagai tamunya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Sejak lahir Allah takdirkan saya termasuk hamba yang tidak bisa melihat dunia. Allah takdirkan mata saya buta. Tapi saya yakin saya datang untuk menjadi tamu Allah. Saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan mata saya seperti halnya orang-orang normal melihat dunia. Subhanallah, keajaiban seketika ia dapatkan. Allah langsung bukakan matanya. 50 tahun tidak bisa melihat dunia. Waktu berangkat haji, memohon kepada Allah di raudhah, lalu Allah ijabah doanya, sehingga setelah itu ia bisa melihat dunia beserta isinya yang selama ini tidak pernah ia lihat. Tangisan syahdu menyelimuti seorang ibu ini. Inilah salah satu janji yang Nabi Muhammad sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Al-hujjaj wal ummar inda'ahu Allah fajabu. Seorang yang berangkat haji, seorang yang berangkat umrah, kalau dia minta kepada Allah, Allah akan ijabah segala doa-doanya. Di antara keutamaan yang besar bagi seorang yang menjadi tamunya Allah, itu adalah peluang doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya doanya diijabah, orang yang berangkat haji lalu kemudian dalam praktek ibadah hajinya dia lakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, Nabi janjikan dia pulang seperti bayi yang baru terlahir, tidak memiliki dosa maupun kecil dan besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min dzunubihi ka yaumin waladathu ummuh. Siapa orang yang berangkat haji kemudian dia tidak berkata-kata keji, dia juga tidak melakukan perbuatan fasik, maka dia akan sepulang hajinya mendapatkan sebuah prestasi besar, yaitu seperti bayi yang baru terlahir ke muka bumi ini tanpa membawa sebuah dosa. Hadirin rahimakumullah, subhanallah, rukun iman, rukun Islam yang satu ini adalah merupakan rukun Islam yang berlaku ala man istata', bagi orang yang mampu atau ingin bertaat. Lalu banyak orang bertanya-tanya, sudahkah saya termasuk golongan yang mampu? Untuk urusan dunia, seringkali kita yakin sebegitu yakin. Berapa orang yang berani mencicil rumahnya alias KPR? Berapa orang yang berani mencicil kendaraannya, baik motor maupun mobil? Tapi di samping cicilan untuk dunia, tidak ada dibarengi niat untuk cicilan menuju Baitullah atau menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa andai urusan dunia saja kita sebegitu yakinnya, kenapa urusan akhirat
tidak kita tanamkan keyakinan dalam jiwa kita. Kita tidak tanamkan keyakinan dalam hati kita. Padahal tak ada satupun yang akan rugi apabila dia lakukan tabungan dalam kehidupannya untuk menuju Baitullah atau menjadi tamunya Allah, haji atau umrah. Hadirin rahimakumullah. Andai saja motor yang sedang kita cicil, mobil yang sedang kita cicil, rumah yang sedang kita cicil, lalu kita tidak tahu esok, lusa, minggu depan, pekan depan, bulan depan kita meninggal dunia, siapa yang akan melanjutkan cicilan itu? Sanggupkah dari istri dan anak kita bisa? Sanggupkah dari keluarga kita akan membiayai itu? Maka kita mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Tapi ketahuilah, andai kita tabung untuk urusan haji atau umrah, maka tabungan itu tidak akan pernah ada ruginya. Kita tidak bisa berangkat karena meninggal dunia, ahli waris kita bisa melanjutkan untuk berangkat. Yang terpenting adalah sudah ada niatan dalam hati kita. Saat kita menghadap Allah nanti, kita sudah pernah berniat. Ketika ditanya Allah, mengapa tidak pernah ada tersentuh hati kita untuk berangkat haji? Lalu kita tidak bisa menjawab apa-apa karena kita tidak pernah berikhtiar untuk menabung haji. Rukun Islam yang satu ini memang berlaku bagi orang yang mampu. Tapi kadang-kadang ada yang mampu tapi tidak merasa mampu. Ada yang bisa tapi tidak merasa bisa. Ada yang yakin urusan dunia tapi tidak yakin dengan urusan akhirat. Padahal orang yang berkorban untuk di jalan Allah dengan hartanya, menjadi tamu Allah, ketahuilah dia kembali akan mendapatkan pengorbanannya diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Orang yang berangkat haji kemudian hajinya bernilai mabrur, maka tidak ada balasan melainkan dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mantapkan hati kita, Allah kuatkan hati kita untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, sehingga sejak dini hari tidak ada lagi alasan untuk kita menunda sampai kapan kita tunda hal ini demi kita meyakinkan diri kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, betapa banyak panjatan doa orang yang berangkat haji lalu kemudian sepulang haji itu mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah kita dengar cerita maupun berita tentang orang yang pulang menjadi tamu Allah lalu dia kapok, gua kagak mau ke sana lagi, gua bosen ke sana lagi, gua nggak mau bakalan balik lagi. Tapi cerita yang ada, jangankan dia sudah balik, belum balik pun masih di tanah suci, keindahan itu akan selalu terbayang. Dengan seraya dia berdoa, ya Allah, berikan kesempatan lagi untuk kami bisa berangkat haji atau umrah. Ibadah Allah, mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki buat kita semua, buat keluarga kita semua, dan Allah tumbuhkan keyakinan dalam hati kita sehingga kita termasuk golongan hamba yang yakin dengan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwa minkum